Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP 8 Jakarta, Bu Siti Mamuda. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru. Terima kasih ya sudah datang di sini dan mohon maaf telah mengganggu waktu istirahatnya. Nah, hari ini saya akan menerangkan rencana tindak lanjut saya pelatihan selama kurang lebih 3 bulan, yaitu dari tanggal 9 September 2024 sampai dengan 30 November nanti 2024. Nah, ini tugas ini RTL ini rencana tindak lanjut ini tugas terakhir saya. Ya, apa yang saya dapat selama pelatihan, nah ini tugas saya. Pertama, komunitas belajar di Indonesia 28. Ya, itu Bapak Ibu yang nanti Bapak Ibu, mohon maaf, kayaknya pada pegang semua. Jadi saya ada ice breaking dulu sebentar nih. Jangan lupakan yang ketiga. Apa tuh? Ya, cluenya jangan lupakan yang ketiga. Oke. Siap. Ya, yang pertama sepatu. Ya, yang kedua kaos kaki. Yang ketiga jangan lupakan yang ketiga. Yang pertama sepatu. Yang kedua saya bilang kaos kaki. Yang ketiga ayo, yang bisa jawab. Yang bisa jawab angkat tangan. Yang ketiga. Apa tadi? Jangan lupakan yang ketiga, sendal. Salah. Oke Pak, benar. Yang ketiga, Bambang. Benar. Hah? Saya cluenya saya bilang cluenya. Yang cluenya kan jangan lupakan yang ketiga. Ulang lagi. Yang pertama jendela. Paham ya? Oke. Yang kedua pintu. Yang ketiga, Pak Dayat udah tahu, stop Pak Dayat. Yang pertama jendela. Yang kedua pintu. Yang ketiga, ayo. Yang ketiga benar nih. Ayo, angkat tangan. Yang bisa ayo. Sepatu. Yang ketiga, Bu Firly. Ya. Salah. Yang ketiga, benar. Jadi saya bilang kan kata kuncinya kan yang jangan lupakan yang ketiga. Jadi kata ketiga yang ketiga tadi harus disebut. Tadi kan berarti dibilang yang pertama saya bilang kan jendela. Nah, yang kedua kan pintu. Berarti disebut yang ketiga mungkin nih. Berarti disebut yang ketiga. Jangan lupakan. Harus ada kata yang ketiga. Dibilang 4, 2 dibilang 7, 8 dibilang 1 dibilang 4, 2 dibilang 3, ya, 8 dibilang 8 dibilang 3. 2 dibilang 3 apa dibilang 7, Pak? nih, dengar 1 dibilang 4, 2 dibilang 3, 8 dibilang 7. Ya. Ya, benar. Kan 1 dan SATU 4 kan? Lagi saya udah habis itu cuma berdoa. Dapat ilmunya di pelatihan yang seminggu itu doang. Oke, kita lanjut ya. Dua aja seru banget. Oke, sekarang kita fokus kita lanjut. Nah, saya ini sekarang kita masuk ke latar belakang, yaitu permainan bola beracun yang dimodifikasi. Nah, nanti rencananya saya setelah selesai PAS akan mengadakan kayak kita kelas meeting. Ya, kelas meeting itu permainan bola beracun yang dimodifikasi. Kalau permainan bola beracun yang tidak dimodifikasi, kalau kita ngeliat orang kan apa aja gitu kan badan kita kena dikeluar. Nah, ini fokusnya
pinggang ke bawah. Oh. Jadi nanti ntar siswa dibagi dua kelompok sama banyak. Nah tadi ntar semua kelas 7 sama kelas 8 ikutin semua nih, baik yang laki sama yang perempuan sama, yang laki ntar 10, yang cewek juga 10. Jadi ada 20 orang. Nanti, nah ini tujuannya ada sport education model adalah suatu pendekatan pelajar PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Model STEM ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan, taktik strategi, aturan, permainan serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya di bidang olahraga. Dalam hal ini saya mengambil tema Sadulkap, yaitu permainan bola putih yang telah dimodifikasi. Nah ini dalam STEM ini Bu, semuanya yang ada di sekolah atau sekolah ikut semua. Kalau dalam versi anak-anak ada 20 orang yang ikut pertandingan, yang sisanya itu jadi supporter, bisa jadi panitia, bisa jadi wasit, dan bisa jadi apanya. Dan mungkin gurunya nanti sebagai wali kelas ya, sebagai kelas itu ikut, ayo anak-anak kita jadi supporternya. Nah guru-guru yang lain biasanya kan kalau umpamanya kita selama selesai pas kan biasanya kan fokus ke rapot nih, ya kan? Nah itu pas ada start meeting semuanya nanti ada di lapangan semuanya, bisa supaya memeriahkan gitu ya Bapak ya. Jadi nggak ada yang diam aja. Nah jadi stakeholder semua yang ada di permainan di sport education model ini semuanya ikut terlibat. Ya, baik itu ada yang jadi pencatat skornya, baik ada dalam tanda kutip untuk anak-anak, kalau tadi ada kalau anak cedera, kalau sakit, nah itu ada semua. Nah tujuan program Sadulkap itu pertama mengembangkan keterampilan motorik peserta didik melalui pembelajaran berbasis STEM di dalam permainan bola berajin Sadulkap. Yang kedua itu meningkatkan pemahaman peserta didik tentang pentingnya pembelajaran PJOK melalui proyek yang melibatkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan olahraga. Yang ketiga itu meningkatkan pemahaman peserta didik tentang pentingnya sportivitas dalam berolahraga. Terus yang keempat, mendorong kerjasama tim dan pengambilan keputusan strategis dalam konteks permainan kelompok. Nah inilah tujuan dari saya membuat Sadulkap. Jadi anak-anak setelah dia pas, minimal dia tidak diam aja gitu Bapak Ibu. Jadi dia ada kegiatan yang selama ini kan kalau dia setelah pas kan otomatis anak-anak pasti nggak jauh dari HP. Ya kayak pas ini. Nah, saya nanti rencananya mau buat ini. Tapi fokus saya ke permainan bola beracun. Nah biarpun nanti di lapangan basketnya, ini kan saya nanti di lapangan voli Bapak Ibu ya. Nanti di lapangan basket kan mungkin dalam tanda kutip ada yang main futsal, ada yang main basket 3-on-3 atau 5-on-5 terserah. Yang penting saya fokus ke permainan bola beracun di Sadulkapnya itu. Jadi saya fokus ke situ. Terus yang selanjutnya capaian, langkah dan hasil yang diharapkan dari Sadulkap, yaitu capaiannya pemahaman tentang aturan permainan bola beracun yang telah dimodifikasi, sportivitas dan kerjasama tim, terus kepemimpinan kerjasama dan tanggung jawab serta pemahaman taktik dalam permainan bola beracun Sadulkap. Yaitu hasilnya yaitu pembahasan dalam technical meeting. Nanti kita ada technical meeting ya Bapak Ibu. Sebelum ini yang saya ajarkan mungkin kelas 7 sama kelas 9 kan sudah paham semua. Mungkin yang kelas 8 yang belajar sama Bu Pani mungkin belum paham. Nanti akan setiap ketua kelas atau setiap perwakilan kelas akan kita ada technical meeting untuk pelaksanaan Sadulkap ini. Yang kedua, latihan dalam melaksanakan Sadulkap. Yang ketiga, menganalisis pertandingan Sadulkap. Yang keempat, penyelenggaraan Sadulkap yang menekankan sportivitas, kekompakan, komunikasi, kerjasama tim dalam serangan maupun bertahan. Yang ketiga, perannya, yaitu kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan. Terus guru olahraga sebagai fasilitator kegiatan STEM peserta didik. Terus yang ketiga, wali kelas dan guru maba sebagai koordinator kegiatan. Terus yang keempat, peserta didik yang menjadi peserta, pelatih, wasit, panitia, penonton dan peran lainnya. Ini yang tadi yang saya bilang di buku. Yang poin keempat itu peserta didik yang menjadi peserta, pelatih juga, mungkin wasit juga, panitia juga, sama penonton juga. Dan terakhir, OSIS dan MPK sebagai panitia dan penanggung jawab pertandingan di lapangan. Nah ini saya juga melibatkan OSIS biar ada pertandingan itu berjalan dengan lancar, aman, karena mungkin saya dan koordinator OSIS dan MPK untuk menjadikan lapangannya juga. Mungkin dalam pelaksanaan Sadulkap yang tadi saya bilang bukan permainan bola batin aja, mungkin ada kelas meeting yang lain, mungkin ada yang catur, ada yang futsal, ada yang lainnya gitu. Pelaksanaan, yaitu yang pertama sosialisasi tanggal 27 sampai dengan 29 November 2024. Nah ini mungkin setelah kita
rekomendasi, langsung saya akan manggil perwakilan kelas atau ketua kelas. Saya panggil untuk pelaksanaan SEM ini tentang permainan berbasis sadulka. Yang ke belum Yang kedua itu diagnosa awal itu 3 sampai dengan 5 Desember. Ini kita kira-kira anak udah paham belum nih untuk permainan sadulka, pertama permainan bola beracun. Yang ketiga itu pelaksanaan sadulka, yaitu yang tadi saya bilang pelaksanaannya setelah technical meeting, setelah PAS itu tanggal 9 sampai dengan 3 Desember dengan sistem gugur. Ya, sistem gugur. Kenapa saya sampai sistem gugur? Karena kalau nggak sistem gugur mungkin kita pelaksanaan akan lama. Nanti kalau saya pertandingan eksibisi sama anak-anak saya ngajar, itu saya bagi 2 tim, ya, bagi dua tim, dan itu minimal 2 kali kemenangan. Nah ini kagak Bapak Ibu, cuma sekali kemenangan aja. Karena kalau saya analisis lebih lanjut untuk permainan bola yang berarti dimodifikasi, kalau umpamanya 2 kali kemenangan itu waktunya bisa sejam. Ya, karena kalau biasanya kalau anak-anak tinggal 1 itu susah mengenainya dari pinggang ke bawah yang sudah saya buat. Nah, kalau umpamanya saya buat 2 kali itu waktunya mungkin makin lama, makanya saya buat sekali. Jadi kalau ada sekali dia kalah, otomatis dia menang. Nah ini kenapa saya sebutkan cewek juga, karena biasanya kalau cewek itu kalau umpamanya itu dia malas nih buat pertandingan ini pasca meeting, makanya saya libatkan juga. Maka saya libatkan perempuan 10 yang lakinya 10. Yang terakhir itu evaluasi. Evaluasi itu tanggal 16 sampai dengan 17 Desember. Ya, ini evaluasi, mungkin saya akan evaluasi bersama dengan teman-teman dulu atau rekan sejawat dan anak OSIS atau MPK yang menjadi panitia ini. Itu Bapak Ibu yang lanjut. Nah, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar itu kurikuler. Yang kedua itu peserta didik yang terlibat itu kelas 7 sampai dengan kelas 9. Ya, jadi semuanya saya libatkan. Yang ketiga itu waktu kegiatan dilaksanakan di bulan Desember 2024 yang tadi saya bilang tanggal 9 sampai dengan tanggal 15. Yang ketiga penanggung jawab kepala sekolah. Yang keempat KBS yang menjadi lokomotif atau fasilitator adalah PJK yang terdiri dari guru PJK, Bapak PJK, mitra dengan KBS dari semua mapel dan serta tim media yang akan berperan dalam pengarah IT terkait publikasi melalui website sekolah serta media sosial sekolah. Yang selanjutnya itu mitra dengan wali kelas dari kelas 7 sampai dengan 9, OSIS, MPK, serta semua yang terlibat dalam kegiatan sadulka ini. Lanjut Pak Didi. Nah ini pernyataan tentang kapasitas yang ada dimiliki sekolah atau kelas sadulka 2024. Yang pertama itu sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik. Tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Yang kedua, peserta didik yang berjumlah kurang lebih dari 800 orang. Masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan kelas sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, pelatih, dan penonton. Selanjutnya yang ketiga, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas. Kita mungkin bersyukur nih ya, lapangan olahraga yang cukup luas antara voli sama dengan basket. Yang keempat, sekolah memiliki jaringan internet yang cukup baik. Ini saya bilang yang cukup baik ya, biarpun maaf di ruang guru agak tersendat. Mungkin di ruang yang saya pakai ini, di ruang media atau komputer ini yang paling bagus. Makanya saya selama pelatihan saya pakai di samping itu. Ya, ini lebih kencang internetnya dibandingkan ruang guru dan lebih nyaman kalau saya zoom. Gitu. Terus laptop, proyektor, sound system untuk melakukan publikasi pertandingan melalui media sosial sekolah. Yang selanjutnya itu sarana dan prasarana yang tersedia lengkap untuk melaksanakan pertandingan sadulka, mulai dari bola voli, scoring board, dan alat P3K. Nah, yang ini alat yang saya gunakan yaitu bola voli. Ya, bola voli mungkin bola voli yang nggak terlalu keras, mungkin yang agak lembekkan dikit karena kalau terlalu mungkin anak sakit. Nah, tujuannya ini kenapa saya bilang kenanya pinggang ke bawah, ini tujuannya ujungnya ke bola voli. Jadi biar dia menerima passing bawah itu biar enak. Jadi ini bagaimana cara menghindarnya? Anak-anak kan pasti kan kayak gini. Dia menghindar, pinjam ke bawah supaya nggak kena. Nah, dia kalau kena tangan kan aman nggak kena. Jadi tujuannya di situ biar dia fokus kuda-kuda ke passing bawahnya lebih bagus lagi. Oke, lanjut Pak Didi. Nah ini saya tahap selanjutnya adalah tahap rencana evaluasi. Yang pertama itu tujuan pembelajaran. Guru bersama peserta didik meninjau bersama apakah tujuan pembelajaran dalam SEM yang telah ditetapkan telah tercapai. Yang kedua, guru mengevaluasi kemajuan peserta didik
dalam mengembangkan keterampilan berolahraga, pemahaman, taktik, kolaborasi tim dan sportif sesuai dengan peran yang diambilnya. Selanjutnya umpan balik peserta didik. Umpan balik terhadap pengalaman mereka dalam adolesen. Umpan balik dapat diberikan dalam proses pembelajaran maupun di akhir pembelajaran. Yang itu refleksi guru. Guru bersama dengan rekan sejawat melaksanakan refleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan SEM dalam pembelajaran PJOK. Lanjut, keberhasilan kemudian ditinjau dari aspek-aspek seperti perencanaan, pengajaran, keterampilan olahraga, kolaborasi tim dan sikap sportif. Yang selanjutnya itu evaluasi kinerja tim, mengawasi kolaborasi atau kerjasama dan kinerja tim dalam pelaksanaan SEM, apakah sudah efektif atau belum. Mengetahui bagaimana mengelola kelas, memaksimalkan waktu pembelajaran dan menjaga peserta didik agar tetap terlibat sesuai dengan kapasitasnya dan perannya masing-masing. Guru menilai konsep fair play dalam Shuttle Cup dan sikap sportif terintegrasi dalam pelaksanaan SEM. Lanjut, guru mengevaluasi bagaimana peserta didik menghormati aturan, menghargai lawan dan mendukung etika olahraga dengan baik. Nah, dalam tahap implementasi ini, untuk memperbaiki dan membentuk ketercapaian maka diperlukan evaluasi pelaksanaan SEM dalam pembelajaran PJOK. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yaitu pertama observasi, yaitu mengamati asesmen siswa dalam setiap kegiatan SEM, yaitu dalam pelaksanaan Shuttle Cup. Jadi mungkin saya nanti akan setiap hari ini akan ada evaluasi dari pelaksanaan Shuttle Cup itu dengan panitia, OSIS atau LPK atau dengan guru-guru yang terlibat di dalamnya. Yaitu rubrik penilaian panitia, OSIS dan LPK, dan refleksinya penilaian oleh guru PJK serta teman sejawat. Nah, ini biasanya ada tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan SEM. Yaitu yang pertama, banyak ketidakpahaman peserta didik dalam pelaksanaan SEM. Itu pasti ya, karena mungkin ini sebenarnya event ini sudah setiap tahun atau setiap semester kita adakan. Tapi biasanya anak belum tahu apa itu SEM, Sport Education Model. Nah, inilah yang dinamakan SEM, itu semua keterlibatan stakeholder yang ada di sekolah, baik guru, baik tenaga pendidik, baik siswa, baik yang lainnya, semuanya terlibat. Yang kedua, kurangnya motivasi siswa dalam hal berolahraga, terutama setelah pelaksanaan PAS di sekolah. Nah, ini yang saya bilang dari awal. Biasanya setelah PAS, anak lebih paham lagi, dia lebih pasti banyak dengan gadgetnya. Jadi setelah dia PAS, bebas dong, saya main gadget gitu kan, karena sudah selesai semuanya. Nah, ini saya pengennya setelah dia selesai PAS, pengennya mengadakan Shuttle Cup dan dia fokus ke sistem pertandingan yang telah saya buat. Yang ketiga, pengaruh gadget dan media sosial. Ini yang saya bilang, gadget dan media sosial lebih bisu ke anak-anak, lebih banyak dengan gadget dibanding dia dalam dengan teman-temannya waktu dia bermain. Yang selanjutnya, banyak peserta didik kurang mendukung acara tersebut. Ini saya bilang banyak peserta didik kurang mendukung. Kenapa? Ada temannya bertanding, melaksanakan pertandingan, dia kurang mengasih bantuan terutama supporter, dia lebih mementingkan mungkin ada yang gadgetnya, mungkin dengan yang sudah punya pacaran sama temannya atau mungkin yang lainnya. Nah, solusi mengatasi tantangan di dalam pelaksanaan SEM yang pertama itu libatkan seluruh elemen yang ada di sekolah. Ini yang saya bilang, saya selalu sekecil mungkin atau sedapat mungkin saya akan selalu melibatkan pelaksanaan di sekolah. Cari waktu yang tepat, ini waktu ya Bapak Ibu, waktu yang tepat dalam pelaksanaan SEM. Yang mudah-mudahan kalau kita dalam waktu juga kita biasanya itu cuaca ya, takutnya saya hujan aja. Kalau hujan kan biasanya dulu kalau umpamanya sampai siang kasih anak-anak juga gitu kan. Jadi kalau saya tidur mungkin saya besok paginya saya mulai pagi-pagi, nanti kita mulai jam 7, mungkin saya setengah 7. Itu yang saya bilang supaya waktu kita nggak hilang selama seminggu ini. Dan ketiga, evaluasi secara berkala. Dan ini saya bilang saya akan melakukan evaluasi secara berkala itu setiap harinya. Kira-kira apa yang kurang dalam pelaksanaan Shuttle Cup ini. Yang keempat, hormati kebutuhan gelap dari perangkat pertandingan. Nah, ini kadang-kadang anak-anak wasitnya mentang-mentang dari temannya sendiri, kadang-kadang dia kurang menghargai. Makanya sih itu saya minta Bapak Ibu ada yang mendampingi. Selain
hasil dari rencana tindak lanjut yang rencananya akan saya adakan setelah pas di semester 1 ini di bulan Desember. Nah, dari sini mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan tentang pelaksanaan SEM ini, yaitu tentang penanganan bola volatil yang telah diimplementasi oleh saya sendiri gitu kan. Mungkin saya akan bantu dari teman sejawat, ada Pak Tia, ada Bu Fani, mungkin ada teman-teman yang lain. Ya, Bapak Ibu pertanyaan? Ya, Pak Jadi. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin yang bisa saya pertanyakan untuk teknisnya tadi Bapak hanya menyarankan untuk siswa diperbolehkan mengenai pihak lawan bagian pinggang bawah. Pihak bawah ya. Nah, itu kan untuk mengenainya saja ya Pak. Iya. Nah, untuk pihak lawan supaya bisa menghindarnya, apakah dia harus menghindar atau tadi Bapak secara nggak langsung kasih tahu salah satunya seperti servis bawah gitu. Iya. Bagaimana Pasti ada bawah. teknis lainnya gitu. Ya biasanya kalau dalam saya sudah simulasi ya dengan anak kelas 3 atau 9, dia menghindari itu misalnya dia harus bisa dengan menghindar, tapi biasanya kalau anak poli ya, anak poli lebih paham dia permainan ini. Dia pasti dengan diri cara gini, ditembak dengan dia dengan satu tangan dan dengan kencang, pasti dia menghindari gini. Ya karena dia supaya tidak kena kaki atau pinggang. Ya itu lebih paham anak poli. Nah biasanya anak-anak kalau yang bapak ada juga nih yang mainnya agak curang, dia tiduran. Iya tiduran jadi nggak kena. Nah, tapi itu dalam peraturan nanti di teknik itu saya jelaskan lagi. Nah, tidur itu nggak boleh. Kalau kayak gitu rasanya bisa lama itu, bisa buruk subuh itu. Benar, itu saya nyoba ada 3 orang yang tiduran, kenanya nggak kena lama, karena dia pasti tiduran dan dia agak jongkok gitu ya, jongkok agak susah juga itu. Nah, itu yang perlu saya di technical meeting nanti mungkin technical meeting sama wasit sama aparat pertandingan itu akan saya kasih pandangan itu nggak boleh gitu ya. Jadi kalau umpamanya itu sudah dilanggar, otomatis dia mungkin akan kayak dis, maksudnya anak itu akan saya dis harus dikeluar karena sudah melanggar aturan. Berkurang jumlahnya. Gitu. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi. Oke, Bu Firly. Ini kan saya berbahasa Indonesia ya Pak. Saya tanya dari sudut pandang awam. Bola beracun itu pakai bola apa ya Pak? Terus permainannya bisa, maksudnya bebas gitu ya? Bisa di lapangan voli, bisa di lapangan futsal atau bagaimana Pak? Ya, sebenarnya sih permainan bisa di lapangan aja, di lapangan futsal atau basket atau itu bisa. Tapi kalau umpamanya di lapangan voli itu biasa karena ruang lingkupnya agak kecil. Kalau di lapangan basket itu agak luas, jadi kita nembaknya kalau lapangan ada mas-masan juga. Nah, makanya saya ngambil di lapangan voli. Nah, dan itu bolanya saya pakai bola voli. Tadi saya bilang bola voli jangan bola yang baru. Kalau bola voli itu masih bagus, masih keras. Kasihan kalau tiba-tiba dia nembak kena mukanya gitu. Nanti saya pakai akan bola yang agak lembek. Jadi kalau perkara nanti nggak sakit juga kena ini atau kena lemak, kena palanya. Makanya tadi saya bilang kalau umpamanya ada yang terkena di bawah, di atas ini karena mengira ada juga kemarin pas saya main di anak kelas 9 dia kelas 9 saya lupa itu nggak sengaja kena mukanya, ya kan itu nggak apa-apa. Saya bilang yang nembak kalau saya sudah kasih ultimatum atau peringatan di 3 kali kena kayak gitu mungkin yang nembaknya saya suruh ibarat kalau kata kita kena kartu merah. Tidak out dia diem aja di situ, anggap aja hilang hati. Gitu. Karena kan dia sudah beberapa kali melakukan pelanggaran itu menurut saya. Nanti makanya saya bilang di technical meeting atau dengan posisi PMTK akan saya tekankan lagi peraturan. Siapa? Ya ada lagi. Siapa? Oke, Bu Fani. Ini Pak saran aja. Jadi pas panitia, pas pada saat panitia itu main, mungkin lebih ke Pak Faisal yang mengajar anak-anak yang Pak Faisal ajar, karena kan itu udah sering main, sering sosialisasi, jadi kan nggak perlu takutnya nanti keos ya Pak ya, kan itu bola beracun banyak, takutnya banyak korupsi, jadi nanti panitianya kalau bisa dari yang Pak Faisal udah Yang paham aja ajar,
yang langsung semuanya itu pasti chaos tuh ya. Jadi minimal ada guru tadi yang bukan bilang, ada guru pendamping yang lebih paham dan dia lebih mengerti lagi. Oke, ada lagi. Oke, terakhir Pak Bambang ya. Ya, untuk donasi permainan sendiri kan tentang waktunya berarti nggak ketahuan Iya, sampai iya. sampai habis. Iya. Kalau dimodifikasi kita sampai misalkan kita main 15 menit atau 10 menit sampai orang yang terbanyak sisanya. Iya. Saya punya keinginan benar kata Pak Bambang nih. Nanti kalau saya udah simulasi ya, kalau umpamanya itu dalam tanda kutip satu pertandingan lagi, itu kurang lebih 30 menit Pak Bambang. Tapi kadang-kadang yang tadi saya bilang, kalau anak-anak yang curangnya yang apa tuh yang saya bilang tadi jongkok atau tidur itu lebih lama lagi. Nanti mungkin akan saya batasin. Ya, saya akan batasin dalam studi technical meeting atau dengan program asal TK itu minimal 30 menit. Karena kalau yang tadi saya bilang itu lebih dari 30 menit Pak Bambang. Jadi kalau udah 30 menit, kalau kemudian timnya tim A bisa 5 nih, tim B bisa 2, berarti yang menang yang tim sisa 5, karena kan dia lebih banyak. Itu mungkin nanti di technical meeting akan saya lebih tekankan. Ya, Pak. Nggak ada. Kalau nggak ada pertanyaan, oke, terima kasih Bapak Ibu telah mengambil tugas akhir saya nih. Nanti saya akan ada evaluasi lagi, ada zoom lagi 2 kali lagi. Nanti yang saya paparkan di sini nanti akan dipaparkan saya lagi dengan fasilitator yang 3 jam lagi. Nanti satu tatap main lagi ntar di tanggal 25. Setelah itu selesai.